Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Maliki dengan NIM 2303603 dari program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran kelas 2A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Di sini saya akan memaparkan beberapa kasus. Terdapat 5 buah kasus, yang mana 5 buah kasus ini akan saya identifikasi, mulai dari mengidentifikasi masalah, lalu menganalisis mengapa kasus tersebut terjadi, lalu mencari tahu faktor-faktor penyebab dari kasus tersebut, dan yang terakhir mencari rekomendasi solusi atau alternatif yang cocok untuk kasus tersebut. Baik, yang pertama ada kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oleh oknum guru. Berita tersebut merupakan sebuah kasus yang berisi permasalahan mental yang dialami oleh seorang mahasiswa, di mana akibatnya itu adalah karena dipatahkannya cita-cita oleh oknum guru. Permasalahan ini tuh berawal ketika ia duduk di bangku SMP dan sedang berdiskusi tentang cita-citanya bersama teman sekelas dan gurunya. Ketika anak tersebut menyampaikan cita-citanya, guru tersebut tidak mengapresiasi namun malah mencela. Sebagai anak SMP yang polos, siswa tersebut menyikapi omongan guru dengan serius dan dengan cepat mengganti cita-citanya menjadi seorang dokter. Nah, perkataan tersebut ia anggap sebagai ucapan janji pada gurunya juga sebagai kejujuran diri. Akhirnya, ia menjalani kehidupannya dengan mencapai janjinya untuk menjadi seorang dokter, yang mana pada realitanya itu bukan cita-cita yang sebenarnya. Akibat hal tersebut, ia mengalami masalah kejiwaan karena telah melalui banyak hal berat. Kasus tersebut terjadi karena adanya cara pengajaran guru yang salah dalam merespon dan memahami keinginan seorang murid. Ia kurang tahu seberapa penting minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang siswa, dan oknum tersebut tidak mencerminkan karakteristik guru yang baik bagi seorang murid karena didikan yang diberikan kurang efektif. Faktor-faktor penyebab yang pertama adalah cara pengajaran guru yang tidak efektif. Tekanan dari guru tersebut membuat minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang siswa tidak tersalurkan dengan baik. Yang kedua, kurangnya motivasi dari orang lain, sehingga keinginan dari seorang murid tidak ada dorongan dari orang lain. Yang ketiga, kurangnya keterbukaan diri atau pengungkapan diri. Siswa tersebut kurang terbuka, kurang mengungkapkan apa sebenarnya yang ia inginkan, seperti itu. Yang keempat adalah tekanan tidak realistis dari guru. Solusi atau alternatif yang cocok untuk menyikapi kasus tersebut adalah dengan menerapkan cara pengajaran guru yang efektif. Menurut Dr. Darhim MSI, guru efektif merupakan guru yang dapat memberi motivasi pada peserta didik untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar yang lahir dari kesadaran sendiri dan bukan tekanan dari orang lain, terutama dari gurunya. Nah, bagaimana cara menjadi guru yang efektif? Menurut Davis dan Margaret, dalam bukunya yang berjudul Effective School and Effective Teacher, kemampuan yang dapat menggambarkan guru yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan yang berkaitan dengan iklim kelas. Yang kedua, kemampuan menyusun strategi manajemen. Yang ketiga, kemampuan memberi umpan balik dan penguatan diri kepada siswa. Dan yang terakhir adalah kemampuan meningkatkan diri seorang siswa, yaitu potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua, serba-serbi kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh di NTT. Berita tersebut merupakan sebuah kasus yang berisi permasalahan karena diakibatkan oleh kebijakan dari Gubernur NTT yang menerapkan aturan masuk sekolah bagi SMA dan SMK pada pukul 5 WITA. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk melatih karakteristik siswa dan siswi agar memiliki sikap disiplin belajar demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di NTT. Selanjutnya, kebijakan ini direvisi dengan memajukan waktu masuknya, yaitu pukul 5:30 WITA, yang berarti hanya lebih 30 menit. Nah, kebijakan ini tuh menimbulkan beberapa pro dan kontra. Kasus tersebut terjadi karena adanya kebijakan masuk sekolah yang tidak biasa, di mana di Indonesia sendiri pada umumnya masuk sekolah ditetapkan pada pukul 7. Kasus tersebut menjadi ramai diperbincangkan karena dirasa memberatkan pihak siswa dan orang tua.
Nantinya, masa transisi siswa dan orang tua akan sulit, dan diketahui juga bahwa pola asuh keluarga berbeda-beda. Jika permasalahan tersebut tidak ditangani dengan baik, akibatnya akan menimbulkan berbagai permasalahan lainnya, seperti kesehatan anak yang terkena dampak buruknya. Tumbuh kembang anak akan terganggu, akibatnya kesehatan dan kemampuan belajarnya bisa menurun. Faktor penyebab dari kasus tersebut yang pertama adalah kurangnya analisis kebutuhan masyarakat, sekolah, dan peserta didik. Yang kedua, tidak memperhatikan kondisi geografis dan sosialnya. Yang ketiga, tidak tersedianya alternatif solusi yang memadai yang dapat diterima oleh semua kalangan. Yang keempat, kurangnya pemahaman terhadap konsep pengembangan dasar peserta didik, yang mana hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas peserta didik sendiri. Karena tadi dijelaskan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya siswa di NTT, maka solusi alternatif yang cocok untuk kasus tersebut adalah dengan memperhatikan perkembangan peserta didik. Menurut Hoirunisa, pada tahun 2022, perkembangan peserta didik merupakan hal penting yang harus dipahami oleh seorang pendidik. Pemahaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi pendidik untuk membantu peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan peserta didik dapat mengganggu tumbuh kembangnya, seperti permasalahan mental dan fisiknya. Nah, dalam perkembangan peserta didik, apa saja yang harus diperhatikan? Menurut Nita Oktiva pada tahun 2022, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik yaitu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Di dalam faktor internal yang harus diperhatikan adalah kondisi fisiknya dan juga kondisi psikisnya. Yang kedua, di dalam faktor eksternal yang harus diperhatikan adalah lingkungan fisiknya dan juga lingkungan non-fisiknya. Dua remaja pelaku kelitih di Magelang masih pelajar SMK. Berita tersebut merupakan sebuah kasus yang dimana terdapat dua orang remaja yang merupakan pelaku kelitih di Magelang yang ternyata masih duduk di bangku SMK. Kelitih sendiri pada awalnya memiliki makna mencari kegiatan di luar rumah pada malam hari untuk mengisi waktu luang. Namun pada saat ini, kelitih mengalami pergeseran makna pada hal yang negatif. Kini, kelitih dikenal dengan tindakan kriminalitas dan anarkistis. Diketahui bahwa dua pelaku kelitih tersebut membawa senjata tajam yaitu celurit yang menjadi ciri khasnya. Celurit ini biasanya dipakai untuk melukai orang. Oleh sebab itu, kelitih ini sangat dikecam oleh berbagai pihak karena mengancam nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Oleh karena kasus ini mayoritas dilakukan oleh anak remaja, maka kemungkinan besar kasus ini terjadi sebagai bentuk dari disorientasi pada remaja. Disorientasi pada remaja bisa terjadi karena berbagai permasalahan di keluarga, di sekolah, di lingkungan organisasi atau komunitas, atau bisa juga karena memiliki ruang ekspresi yang terbatas, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga bisa terjadi karena kurangnya kontrol sosial pada pelaku, kurangnya kesiapsiagaan aparat penegak hukum, serta kemudahan akses media sosial yang membuat para kelompok kelitih bekerja sama dan berkomunikasi untuk melancarkan aksinya. Faktor penyebab dari kasus tersebut yang pertama adalah karena kurangnya kesiapsiagaan aparat penegak hukum. Yang kedua, permasalahan di lingkungan sosial, lalu keterbatasan dari ruang ekspresi, dan yang keempat adalah kurangnya kontrol sosial, baik dari diri sendiri maupun orang-orang terdekatnya. Karena kasus ini mengarah pada kenakalan remaja, sehingga solusi atau alternatif yang cocok untuk menangani kasus tersebut adalah solusi yang dapat mengendalikan kenakalan remaja. Menurut Sumara dan kawan-kawan pada tahun 2017, solusi internal untuk mengendalikan kenakalan remaja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menerima motivasi baik dari keluarga, guru, dan teman sebaya untuk menerapkan prinsip keteladanan dan berusaha untuk menerapkannya. Yang kedua, menyalurkan energi lewat kegiatan yang positif sehingga dapat memberikan banyak manfaat. Yang ketiga, harus pandai dalam memilih teman dan berusaha patuh pada arahan orang tua. Dan yang keempat adalah membentuk ketahanan diri.
ChatGPT dan disrupsi peran guru. Berita tersebut merupakan sebuah kasus yang berisi permasalahan karena kemunculan ChatGPT yang merupakan sebuah kecerdasan buatan. Kemunculan ChatGPT ini mendapatkan beragam pendapat, mulai dari pendapat positif karena adanya ChatGPT ini dapat membantu pekerjaan menjadi lebih mudah. Namun negatifnya adalah karena kemunculannya berpengaruh pada dominasi peran robot dalam kehidupan sehari-hari. Khusus dalam dunia pendidikan, ChatGPT ini bisa mendisrupsi peran guru. Permasalahan ini mendapatkan penanganan berbeda-beda pada setiap negara. Ada yang menghilangkan PR dan fokus pada pemberian tugas secara langsung di sekolah dengan tulis tangan. Ada juga program pendeteksian hasil AI atau menekankan peran guru dalam pembentukan karakter siswa. Peran guru dalam mencegah dampak buruk kecerdasan buatan ini adalah dengan menyesuaikan cara belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa sesuai generasinya. Kasus ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam menghadapi perkembangan teknologi. Pada satu sisi, teknologi dapat membuat aktivitas berjalan dengan lebih efektif, namun di sisi lain, teknologi juga dapat mempengaruhi kehidupan manusia yang lebih didominasi oleh robot. Pada kasus ini, kecerdasan buatan dipermasalahkan dalam proses pendidikan. Tentunya, hal ini menyebabkan masalah karena akses dalam mencari informasi menjadi lebih mudah. ChatGPT dapat memberi manfaat bagi siswa untuk mendapat banyak inspirasi dan referensi dalam mengerjakan tugas atau bahkan untuk mencari sumber belajar. Namun, sisi negatifnya ChatGPT ini bisa membuat siswa menjadi kurang kritis dan ingin serba cepat. Oleh sebab itu, ChatGPT dapat mendisrupsi peran guru. Kasus ini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab, di antaranya yang pertama adalah kemajuan teknologi yang mendominasi kehidupan, lalu kurangnya kesadaran diri tentang dampak buruk dari kecerdasan buatan itu sendiri. Yang ketiga, tidak sesuainya strategi pembelajaran guru dengan karakteristik siswa pada generasi Z. Dan yang keempat adalah kurangnya kontrol diri. Pada kasus yang telah dipaparkan tersebut, peserta didik cenderung kurang kritis dan ingin serba cepat karena sudah terbiasa dalam mengakses teknologi internet. Karakteristik peserta didik tersebut lebih mengarah pada karakteristik generasi Z. Solusi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Maka, strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di atas adalah inquiry and discovery and scientific. Kedua strategi pembelajaran tersebut memiliki fokus untuk membuat siswa lebih kritis dan aktif, sehingga apabila strategi pembelajaran tersebut diterapkan, peserta didik akan dibiasakan untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Selain itu juga, keterampilan peserta didik akan sangat diperlukan. Rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kasus tersebut merupakan sebuah berita yang berisi tentang globalisasi yang menyebabkan kemajuan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi ini dapat menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Perkembangan teknologi dikatakan dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa karena kemudahan teknologi tersebut malah membuat siswa menjadi kurang disiplin, tidak bertanggung jawab, dan kurang responsif. Pembelajaran yang sudah dilakukan lewat teknologi ternyata masih tertinggal dengan penggunaan teknologi untuk kepentingan selain pendidikan. Kemudian, akses teknologi menjadi musuh bagi usaha peningkatan motivasi belajar siswa. Dengan teknologi, siswa menjadi mengenyampingkan urusan pendidikan, mudah terbawa arus, dan mudah kecanduan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kasus tersebut terjadi karena adanya kemudahan akses teknologi yang menjadi pendukung dalam menurunnya motivasi belajar siswa. Pesatnya kemajuan teknologi memang memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu membuat manusia lebih cepat dan lebih mudah dalam mengerjakan tugasnya. Manusia juga memiliki ketidakpuasan dan kebutuhan yang begitu kompleks. Menurunnya motivasi belajar siswa akibat teknologi ini pada dasarnya terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait, baik dari guru maupun dari orang tua. Pengawasan terhadap durasi pemakaian dan akses teknologi yang dipakai selain tugas diri sendiri juga merupakan tugas orang tua. Peran guru dalam memberikan tugas dan sanksi yang tegas pada murid yang lalai pada tugasnya merupakan hal yang penting, karena tanpa hal tersebut, murid cenderung akan kurang disiplin dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya.
Kasus tersebut terjadi karena terdapat beberapa faktor penyebab. Yang pertama adalah kemudahan akses teknologi. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari diri sendiri, orang tua, dan guru. Ketiga, kurangnya upaya guru dalam mengembangkan motivasi siswa. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran diri terhadap dampak negatif dari teknologi itu. Karena dijelaskan bahwa dampak dari teknologi tersebut adalah rendahnya motivasi, sehingga solusi yang cocok untuk menangani kasus tersebut adalah dengan berusaha mengembangkan motivasi peserta didik. Cara belajar yang membosankan tanpa adanya tantangan dan inovasi akan membuat motivasi belajar siswa mudah turun. Pada kasus ini, guru memiliki peran penting dalam mengupayakan pengembangan motivasi peserta didik. Menurut Sanjaya, pada tahun 2009, terdapat beberapa hal yang dapat guru lakukan untuk membantu siswa meningkatkan motivasi belajarnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua, memotivasi dengan mengaitkan pembelajaran dengan minat siswa. Hal ini akan meningkatkan antusiasnya. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang keempat, menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik. Yang kelima, memberikan pujian yang wajar atas pencapaian siswa. Yang keenam, memberikan penilaian dan komentar. Dan yang terakhir adalah menciptakan persaingan dan kerjasama yang sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih kepada yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.